Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu berada dalam lindungannya, selalu terhindar dari segala macam penyakit dan juga fitnah. Eh, Semoga teman-teman yang di rumah aja masih betah di rumah, tidak bosan, dan kalaupun bosan tidak berniat untuk keluar atau nongkrong-nongkrong bersama teman-teman di luar rumah karena akan sangat berbahaya. Nah, saat ini kita sudah memasuki bulan puasa dan masih dalam situasi pandemi. Kita masih dalam menghadapi virus corona atau COVID-19, di mana kita semua, mungkin termasuk saya, ya saya juga panik dengan hal ini. Tapi kita harus tetap menjaga kesehatan dan ikuti aturan dari pemerintah. Nah, hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk membahas mengenai kesehatan mental selama COVID-19. Mungkin dari teman-teman selama uh, kita di rumah aja sudah banyak sekali mengikuti diskusi-diskusi online dan lain-lain, dan mungkin sudah ada yang juga pernah membahas ini. Uh, yang pertama, ada dari teman-teman yang bertanya, apa sih kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi di mana individu mampu meminimalisir stres dalam keadaan wajar, sehingga individu tersebut bisa menjadi individu yang produktif dan bisa berperan aktif. Nah, dalam situasi pandemi seperti ini, kita sebagai pemuda ataupun pemudi harusnya bisa menjadi lebih produktif meskipun di rumah aja, dan bisa berperan aktif mungkin dengan membuka donasi dan lain-lain, sehingga kita akan lebih memiliki kegiatan di rumah. Nah, apa sih pentingnya kesehatan mental? Kesehatan mental ini memiliki pengaruh langsung kepada psikologis, emosional, ataupun kehidupan sosial. Dia mempengaruhi bagaimana seorang berpikir, bagaimana seorang merasa, dan bagaimana seorang bisa bertindak. Jadi, kesehatan mental ini akan berpengaruh langsung kepada diri kita, dimana ketika seseorang mentalnya sudah terganggu, dia akan memiliki dampak psikologis yang cukup mengerikan. Kadang ada yang mungkin dari teman-teman yang sudah mendengar ataupun sudah menonton berita-berita mengenai banyak dari saudara-saudara kita yang orang kaya ya, melakukan pembelian barang dalam jumlah yang banyak, memborong masker, memborong hand sanitizer. Itu sebenarnya disebabkan oleh kepanikan yang tercipta karena kesehatan mentalnya terganggu. Nah, ada juga yang kesehatan mentalnya terganggu apabila ketika dia mengalami tekanan. Hal ini membuat dia cukup panik. Aduh, bagaimana anak saya ada yang di perantauan, aduh bagaimana kalau seandainya nanti lockdown, kami mau makan apa, dan lain-lain, sehingga semuanya terfikir dalam kepala, dan akhirnya orang-orang tersebut mengalami yang namanya penyakit psikosomatis. Psikosomatis adalah penyakit biologis ataupun yang dialami oleh tubuh kita, itu disebabkan oleh pikiran. Misalnya, seseorang yang terlalu tertekan biasanya akan terkena migrain atau vertigo atau mungkin sakit mah dan badan pegal-pegal dan lain sebagainya. Dan itu sudah merupakan gangguan
gangguan mental yang menyebabkan seseorang merasa sakit karena disebabkan oleh stres yang tidak bisa diminimalisir oleh dirinya. Nah, gimana sih caranya kita menjaga kesehatan mental kita selama pandemi ini? Sama seperti fisik, kesehatan mental juga harus dijaga. Kalau menjaga kesehatan fisik, kita bisa dengan mencuci tangan sering-sering. Ketika tidak menemukan air, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Ketika di luar ruangan, kita memakai masker, menjaga jarak, tetap di rumah aja, tetap melakukan kebersihan. Intinya kita menjaga kebersihan, menjaga kesehatan kita dengan sebaik mungkin. Nah, itu untuk kesehatan fisik. Tapi untuk kesehatan mental tentu ada lagi cara-caranya. Nah, kalau saya pribadi caranya seperti ini. Misalnya yang pertama nih. Yang pertama, kita harus menghindari terlalu banyak mengkonsumsi berita-berita mengenai COVID-19. Misalnya, dalam sehari itu akan sangat banyak sekali berita-berita yang masuk. Misalnya, yang ini meninggal, yang ini positif, yang ini positif swab, ini positif rapid test gitu kan. Dan ini kalau kita konsumsi terus menerus, tentu jiwa kita akan tidak sanggup untuk meminimalisir hal tersebut. Jadi ketika kita sedang menghadapi pandemi seperti ini, maka kurangi mengkonsumsi berita mengenai COVID-19. Kita update boleh, tapi pastikan kita hanya mengkonsumsi berita dari sumber terpercaya. Misalnya situs yang dari pemerintah, covid19.go.id kalau nggak salah ya nama situsnya. Kita bisa mengakses di situ, perharinya ada berapa, dan cukup 2 kali saja, 2 berita saja dalam waktu sehari, sehingga kita bisa meminimalisir berita-berita tersebut untuk tertanam di alam bawah sadar kita, yang kalau seandainya berita tersebut sudah tertanam ke alam bawah sadar, kita akan mengalami kepanikan yang sebenarnya tidak kita sadari hal itu gitu. Yang pertama tadi, minimalisir membaca berita mengenai COVID-19 dan usahakan membaca berita yang hanya dari situs terpercaya, misalnya situsnya pemerintah. Kemudian yang kedua, jangan membaca ataupun membahas mengenai COVID-19 ketika akan pergi tidur dan ketika bangun tidur. Karena di posisi seperti itu, kita masih dalam keadaan rileks dan akan sangat mudah kejadian-kejadian seperti itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita, sehingga tanpa kita sadari akan menyebabkan kepanikan dari dalam diri kita dan akan berbahaya bagi kesehatan mental kita. Jadi usahakan ketika kita sudah benar-benar siap, baru kita mengakses berita-berita tersebut. Nah, kalau saya pribadi, saya memang tidak pernah membaca berita ketika bangun tidur atau akan tidur. Ketika saya mau tidur, ada berita yang masuk mengenai COVID-19, sudah langsung saya keluarkan dari aplikasinya supaya saya tidak membaca berita tersebut, mau dia positif atau apa. Saya menghindari untuk membaca berita ketika bangun tidur dan sebelum tidur, karena saya sangat menyayangi mental saya, dan ketika saya sudah stres, mungkin saya akan lebih mudah terserang penyakit. Nah, yang ketiga, jangan terfokus membahas COVID-19. Oke, jangan terfokus membahas COVID-19.
ketika Anda sedang di rumah berkumpul dengan keluarga, usahakan, atau mungkin apa ya, ketika sedang di rumah atau berkumpul sama keluarga, sedang diskusi dengan teman-teman di via WA, via Zoom, via apalah gitu kan, usahakan cari topik yang lain selain COVID-19, karena terlalu banyak membahas COVID-19 pun akan membuat kita menciptakan kepanikan dalam diri kita sendiri. Jadi harus diselingi berita tersebut. Misalnya kita diskusi apa, kita diskusi mengenai pembelajaran, mengenai apapun yang bisa mengalihkan fokus kita ke hal-hal yang lebih positif. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, upayakan untuk share berita-berita, walaupun beritanya berita COVID-19, tapi berita-berita yang positif. Misalnya pasien 02 misalnya dinyatakan sembuh dari corona, itu kan positif. Kemudian ada juga berita pasien 103 dari hasil swabnya dinyatakan negatif. Ini adalah berita-berita yang membuat kita bersyukur. Kemudian ada juga, saya pernah membaca dan mendengar beberapa dokter memberikan pernyataan bahwa banyak di antara mereka yang meninggal karena corona adalah mereka yang memiliki penyakit bawaan. Tentu ini juga merupakan berita yang cukup bisa kita dengar, sehingga kita tidak terlalu berpikir ketika kena corona langsung aduh mati, ketika batuk aduh mati gitu, aduh corona, aduh saya mati nih ke depannya. Jangan sampai kita akan berpikir seperti itu dan membuat kita menjadi stres, melakukan panic buying, memborong masker lalu dijual dengan harga yang sangat mahal. Itu sudah sangat mengerikan bagi saya. Nah, bagi teman-teman semuanya, kalau seandainya masih terpaksa untuk keluar rumah, usahakan untuk memakai masker, terus menjaga jarak, menjaga kesehatan, dan tidak berada pada kerumunan. Kalau bisa stay at home aja, di rumah aja, dan jangan bosan, tetap berjemur, tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif, sehingga kita bisa meminimalisir stres kita yang sebenarnya kita sudah panik, tapi ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas pengalihan, tentu juga akan membuat kita tidak terlalu fokus pada COVID-19. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya masih belajar dan tujuan video ini bukan untuk menggurui. Saya hanya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya. Maaf jika ada kata-kata yang salah, penggunaan istilah-istilah yang salah, atau mungkin pengetahuan saya yang kurang dalam. Saya mohon maaf. Dan sekali lagi, semoga pandemi ini cepat berakhir. Banyak dari teman-teman semuanya katanya rindu nongkrong, rindu jalan-jalan. Saya pribadi rindu lihat lampu jalan. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.